Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin ya. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya dan saya ingin sharing tentang bagaimana kita menemukan minat dan bakat kita. Ya, ini masih dalam satu seri ya tentang bagaimana kita belajar dan mempraktekannya gitu ya. Dan ini sesi yang ketiga, yaitu bagaimana kita menemukan minat dan bakat dan kenapa itu penting ya. Ya, kenapa kita perlu mengetahui minat dan bakat kita, dan itu kaitannya bagaimana nanti kita menyatukan gitu ya antara kesenangan kita belajar sehingga itu akan menghasilkan sesuatu yang itu tuh kita banget gitu ya. Nah, ini penting sekali karena ketika kita senang belajar gitu ya, tetapi kita tidak tahu minat dan bakat kita ya itu akhirnya jadinya ya semua ilmu pasti bermanfaat ya, tetapi kita tidak akan menghasilkan gitu ya, atau kita sulit untuk menjadi gitu ya, menjadi diri kita tuh seperti apa, uniknya tuh seperti apa, itu akan kesulitan ketika kita tidak mengetahui minat dan bakat kita. Nah, ini kenapa menjadi penting kita tahu minat dan bakat kita agar kita selaras. Oh, kita sudah senang belajar. Oke, bagus ya. Oh, kita sudah mempraktikkan apa yang kita pelajari. Oke, bagus sekali. Terus nanti hubungannya dengan kita mau menjadi seperti apa bagaimana? Nah, ini yang perlu kita gali untuk mengetahui minat dan bakat kita sehingga kita nanti akan sinkron. Oh, saya ternyata tuh minatnya ini, bakatnya ini. Berarti selama ini nih yang belum saya pelajari gitu ya. Nah, oke, kalau saya sudah tahu minat bakat saya, berarti saya mesti belajar apa nih untuk mengembangkan minat dan bakat saya. Itu pentingnya kita mengetahui minat dan bakat ya. Karena ketika kita nggak tahu, kita tuh akan karena ilmu itu banyak sekali ya. Ilmu itu banyak sekali di dunia ini. Anda bisa mempelajari apa saja. Tetapi ketika kita tidak fokus gitu ya, kita tidak fokus karena kita tidak tahu apa minat dan bakat kita, ilmu itu jadi tidak membentuk gitu. Ilmu itu hanya akan memancar lewat-lewat saja di dalam pikiran kita, di dalam hanya menjadi pengetahuan yang masuk saja. Tetapi tidak akan menjadi karena kita tidak fokus di situ. Ya, karena kita belum tahu apa sih minat dan bakat kita. Tetapi ketika kita sudah tahu, oh saya minatnya ini, bakatnya ini, saya akan belajar ini untuk menumbuhkan atau mungkin membuat menjadi ahli apa yang saya minati dan apa yang sudah menjadi bakat saya. Nah, itu pentingnya kita tahu apa minat dan bakat kita agar apa yang kita pelajari gitu ya, itu selaras dengan apa yang memang kita sukai, dan itu nantinya akan kita fokusi, dan itulah yang akan membuat jadi gitu. Jadi kalau sepengetahuan saya, bakat itu adalah sesuatu yang memang sudah built in dari lahir ya, sudah ditanamkan ya sejak kita lahir. Oh, kamu tuh memiliki bakat A misalnya gitu ya. Misalnya saya dari lahir itu memiliki bakat bicara yang lumayan gitu, misalnya gitu ya. Atau oh saya tuh memiliki bakat semangat yang bagus gitu ya. Dalam mengerjakan segala sesuatu tuh saya semangatnya tuh besar gitu. Atau oh saya itu memiliki mental yang lumayan tangguh untuk menjalankan apa saja. Itu juga sebenarnya suatu anugerah gitu ya, suatu yang dikaruniai. Nah, bakat itu ada yang soft skill, ada yang hard skill gitu ya. Soft skill ya itu seperti mental yang tangguh dan sebagainya. Hard skill ya itu mungkin kemampuan kita berbicara, kemampuan kita berbisnis dan sebagainya, itu hard skill. Nah, kita perlu tahu juga sebenarnya bakat saya dari lahir itu apa gitu ya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Itu kita lihat di waktu kita masih kecil. Waktu kita masih kecil tuh kita sukanya apa ya dulu itu ya, gitu ya. Kita mungkin kalau kita sudah lupa ya, mungkin karena kita sudah berumur gitu ya, lupa, kita bisa tanyakan kepada orang tua kita ya, kepada saudara kita gitu yang dulu menemani kita sejak kecil gitu. Kita bisa tanyakan kepada mereka ya. Saya juga dulu waktu mencari-cari sebenarnya bakat saya itu apa sih ya gitu ya. Saya nanya ke kakak saya gitu ya, saya tuh dulu sukanya apa sih waktu masih kecil gitu ya.
Oh, kamu tuh sukanya dagang, kata kata kakak saya gitu ya. Karena dulu saya sukanya tuh mainan dagang-dagangan gitu, jual-jualan gitu ya, pakai uang-uangan gitu. Eee, saya tuh katanya sukanya itu waktu kecil gitu ya, mainan pasar-pasaran kayak gitu ya. Oh, bisa jadi ya gitu ya. Makanya saya seneng jual beli sekarang, apa istilahnya, berbisnis gitu. Bisa menjual, bisa memarketingkan gitu. Ya, ternyata itu mungkin ada bakat dari, yang sudah ditanamkan sejak, saya bayi gitu. Itu bakat. Apa yang kita skill yang sudah kita bawa gitu ya dari lahir gitu. Terus minat itu menurut saya itu adalah sebuah kemampuan gitu ya, yang kita pelajari ya, dari kita masih kecil hingga kita dewasa. Kita tuh minatnya apa? Oh, ternyata saya tuh minatnya menulis gitu ya. Itu sesuatu yang saya pelajari. Oh, ternyata saya memiliki minat untuk menulis gitu ya. Oh, saya ternyata sangat tertarik sekali dengan dunia pengembangan diri gitu ya. Oh, saya tuh sangat tertarik sekali dengan dunia penyembuhan diri atau self healing. Itu tuh sebuah skill yang saya pelajari dari tahun ke tahun, dan itu akhirnya saya tuh memiliki bakat di situ, memiliki skill di situ. Nah, itu namanya minat gitu ya. Nah, ketika bakat itu bercampur dengan minat dan itu dipelajari, itu nanti akhirnya menjadi passion gitu ya, atau sesuatu yang memang kita banget gitu. Aku banget kayak gitu. Itu namanya passion. Dan ketika kita melakukan passion itu, kita tuh akan sangat senang di situ meskipun banyak halangan, banyak rintangan, mungkin kita mendapatkan sesuatu yang sangat menyakitkan gitu ya, yang membuat kita down dan sebagainya, tetapi kita bisa bangkit lagi karena ini passion saya gitu. Ini adalah yang mau saya perjuangkan, ini minat dan bakat saya. Meskipun ada banyak sekali tantangan, saya tidak akan berhenti, saya akan terus lanjut gitu. Nah, temukan di dalam diri teman-teman apa sih minat dan bakat teman-teman, dan apa yang membuat teman-teman mau memperjuangkan itu gitu ya, sehingga teman-teman tuh akan menyadari, oh iya, ini tuh bakat saya nih, ini minat saya. Saya mesti terus mempelajari hal-hal baru sehingga saya itu akan semakin ahli gitu ya di dalam bakat saya ini. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan itu, mudah-mudahan teman-teman akan menemukan sesuatu gitu ya, dan teman-teman tuh akan menemukan, oh, saya ini adalah begini. Saya tuh dilahirkan untuk memiliki misi ini. Saya itu ternyata tuh ada tujuan hidupnya karena saya senang dengan ini dan saya sudah menggeluti ini dan akhirnya berhasil. Itu tuh kita akan memiliki kepuasan yang sangat dalam gitu ya, ketika kita akhirnya menemukan apa yang menjadi passion kita dan kita mau memperjuangkannya hingga kita tuh benar-benar fokus di situ dan menjadikan hal itu sesuatu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Kadangkala yang namanya minat dan bakat itu bukan hanya PR buat anak-anak gitu ya. Kadangkala kan mungkin orang tua mikirnya, oh, minat dan bakat itu kan untuk anak-anak yang masih sekolah dan sebagainya. Bukan. Kita selama kita hidup di dunia ini gitu ya, kita mesti tahu apa purpose hidup kita. Dan itu pencarian yang memang harus digali terus-menerus gitu ya. Mungkin teman-teman sudah umur 30, 40, 50 tahun mungkin bahkan gitu ya. Teman-teman pasti terus akan ada dorongan gitu ya. Kayak belum merasa puas ketika belum menemukan siapa diri teman-teman, siapa diri kita, itu akan terus mencari sebenarnya. Tinggal apakah teman-teman itu mau mendengarkan ya bisikan di dalam jiwa Anda atau enggak. Ketika Anda mendengarkan dan terus mengikuti gitu ya, oh, saya tuh mencari sesuatu tentang diri saya gitu ya, dan itu tuh berawal dari minat dan bakat, itu nanti mudah-mudahan akan ketemu. Tetapi kalau teman-teman nggak mendengarkan, asal tidak mau menggali kayak gitu ya, ya mungkin sampai tua ya nggak akan ketemu gitu, nggak akan ketemu
Saya tuh sebenarnya adalah sosok yang dihadirkan ke dunia untuk X misalnya, itu nggak akan ketemu seperti itu. Ya, jadi kita tuh memang harus menggali ke dalam diri kita masing-masing, apa yang menjadi minat dan bakat kita ya, dan apa yang akan menjadi passion kita yang akan membentuk diri kita menjadi sebuah misi hidup kita tuh apa, kayak gitu ya. Itulah yang nanti akan membawa kita kepada high purpose diri kita masing-masing ya. Dengan kita menemukan high purpose kita, insya Allah kita tuh menjalani hidup itu dengan puas gitu ya, dengan bermakna dan syukurnya itu lebih dalam gitu. Terima kasih Tuhan gitu ya. Terima kasih Allah sudah menghadirkan saya di dunia ini karena saya ternyata tuh menemukan ini misi hidup saya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharingkan kali ini. Ketemu lagi di video sharing berikutnya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.